Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nimas Uci Fatimah dan partner saya Ajeng Nuris Rahmadianti. Saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing kami yang telah membimbing proposal kami hingga sampai saat ini. Kepada Ibu Insinyur Novi Pralisa Putri STMeng selaku pembimbing 1 dan Ibu Insinyur Mardia STMT. Serta saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji, Bapak Rifan Fatoni STMT dan Ibu Heldaniawati STMT. Di sini kami akan mempresentasikan proposal skripsi kami yang berjudul Prarancangan Pabrik Minyak Ikan Layang Dekapterus SP melalui proses alkali refinery dengan kapasitas 3.700 ton per tahun. Next. Next. Halo, Jeng. Next. Pokok pembahasan yang akan kami sampaikan ada 4. Yang pertama, pendahuluan meliputi latar belakang, tujuan, lokasi, dan kapasitas produksi. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, deskripsi proses. Yang keempat, kesimpulan. Next. Latar belakang dan tujuan. Indonesia sebagai negara maritim dengan potensi produksi ikan termasuk diantaranya ikan dan kerang-kerangan. Produksi ikan nasional di Indonesia sangat berlimpah, namun hal ini tidak diimbangi dengan minat terhadap konsumsi ikan di Indonesia. Selain itu, Indonesia masih ketergantungan impor produk minyak dari negara-negara luar, seperti yang dilihat pada tabel 1.1. Next. Pemilihan lokasi pabrik. Lokasi pabrik terletak di wilayah Kenyamukan, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dekat dengan Pantai Kenyamukan. Hal ini didasarkan pada yang pertama, transportasi. Lokasi pabrik di wilayah Kenyamukan Sangatta Utara memiliki pelabuhan tersendiri bernama PP Sangatta. Dengan wilayah kerja meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flow, sehingga memudahkan pasokan bahan baku serta dalam hal distribusi produk. Serta waktu tempuh untuk ke kota melalui jalur darat ditempuh kurang lebih selama 4 jam. Yang kedua, sumber bahan baku. Karena letaknya di semenanjung dekat dengan perairan Selat Makassar dan Laut Lepas Ambon, memudahkan dalam distribusi bahan baku ikan secara langsung dari nelayan. Yang ketiga, utilitas. Lokasi pabrik dekat dengan pantai, sehingga untuk utilitas air menggunakan air laut yang telah diolah terlebih dahulu. Yang keempat, pemasaran. Saat ini belum ada pabrik minyak ikan di wilayah Kalimantan Timur, sehingga diharapkan dengan adanya pabrik ini dapat memenuhi kebutuhan minyak ikan bagi wilayah Kalimantan Timur pada khususnya, serta wilayah lain di sekitar Kalimantan Timur pada umumnya. Yang terakhir, tenaga kerja. Berdasarkan data BPS wilayah Kutai Timur tahun 2015, jumlah penduduk Kecamatan Sangatta Utara mencapai 95.312 jiwa, serta merupakan wilayah di Kutai Timur dengan populasi penduduk yang paling tinggi dibanding dengan distrik sekitarnya. Next. Dapat dilihat tabel 1.2 produksi perikanan tangkap di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 sampai 2015, bersumber dari BPS Kaltim tahun 2020. Next. Yang ketiga, kapasitas produksi. Dari tabel 1.2 diperoleh persentase ketersediaan ikan di Kalimantan Timur dari tahun 2010 sampai 2015 sebesar 83,33%, sehingga didapatkan perkiraan X sama dengan X0 dikali 1 ditambah I pangkat N, di mana X merupakan ketersediaan ikan pada tahun 2025 di mana pabrik akan berdiri, X0 ketersediaan ikan pada tahun 2015, I merupakan persentase kenaikan rata-rata, dan N selisih waktu perkiraan, sehingga diperoleh nilai ketersediaan ikan pada tahun 2025 sebesar 79.282 ton. Berdasarkan dari data laporan BPPMD atau Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016, persen produksi ikan layang didapatkan 5,684%. Sedangkan menurut Minarni dalam jurnal internasional menyebutkan bahwa dalam 300 sampai 500 gram daging ikan layang terdapat
minyak ikan sebesar 83,4%. Sehingga untuk menghitung kapasitas, jumlah ketersediaan ikan pada tahun tersebut dikalikan dengan persen produksi ikan layang dan persen minyak yang dihasilkan sehingga didapatkan kapasitas 3.700 ton per tahun. Next. Untuk yang kedua, tinjauan pustaka. Bahan baku yang kita gunakan sedangkan bahan penunjang yang lain adalah natrium dioksida atau NaOH, nama pasarnya soda kaustik, yang kedua natrium klorida, yang ketiga bentonit, yang keempat gelatin, yang kelima opacifier, yang keenam gliserin, dan ketujuh sorbitol. Terima kasih, saya kembalikan ke Baik, ya, langsung dilanjut saja presentasinya ya. Ya, Bu. Tidak perlu dikembalikan ke moderator lagi, langsung saja. Masuk ke deskripsi proses, di sini terdapat pemilihan proses beberapa di antaranya, yaitu ada alkali refining, Clayton continuous soda process, bleaching earth dan karbon aktif, hidrogenasi, Suaranya kurang nyaring ya, kurang kedengeran. Suaranya tenggelam. Tes kedengaran? Oke. Ya. Sip. Ya, saya lanjut. Di sini ada beberapa yang kami tampilkan, yaitu ada alkali refining, Clayton continuous soda process, bleaching earth dan karbon aktif, hidrogenasasi, dan deodorisasi batch. Proses yang kami pilih yaitu adalah proses alkali refining. Karena proses yang sederhana dan investasi yang mudah, serta menggunakan suhu yang rendah. Bentar ya. Bentar ya, Bu. Halo, Ya, Bu. Ajeng. Halo. Ya, suaranya hilang. Halo, Bu. Ya. Silakan Ada dilanjutkan. suaranya? Ada. Silakan dilanjutkan. Lanjut ke diagram alir. Yang pertama itu ada raw material dimasukkan ke dalam proses pencacahan menggunakan alat koper. Setelah itu dikukus pada suhu 105 derajat selama kurang lebih 30 menit. Masuk ke dalam pengepresan di mana dipisahkan menjadi dua fase, yaitu fase padat dan fase cair. Fase cair ke penguapan dan fase padat masuk ke dalam pemisahan. Lanjut setelah itu ke penguapan. Setelah dari penguapan minyak ikan lanjut ke proses refining atau pemurnian untuk menghilangkan pengotor pada minyak ikan. Setelah itu lanjut ke bleaching untuk menghilangkan zat warna pada minyak ikan itu. Lanjut ke deguming, yaitu memisahkan minyak ikan dari lendir yang terdapat pada minyak ikan itu. Lanjut ke netralisasi, setelah dinetralisasi ke winterisasi, bertujuan untuk agar minyak pada saat disimpan pada suhu rendah tidak mengalami pembekuan. Lanjut ke deodorisasi untuk memisahkan rasa bau dan menghilangkan bau pada minyak. Hidrogenisasi agar mengurangi tingkat ketidakjenuhan dari minyak ikan. Setelah itu tahap penanganan produk, yaitu mikroenkapsulasi. Setelah itu terbentuknya produk. Minyak ikan layang dengan proses alkali refinery dengan kapasitas 3.700 ton per tahun akan dibangun di Kenyamukan, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025. Rancangan pabrik minyak ikan dari ikan layang dengan proses alkali refinery dipilih karena memiliki proses yang sederhana dari segi aspek ekonomi, memiliki investasi yang mudah.
Saya lanjutkan. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Askia Zahra Asya bersama partner saya Yunita Ayu Prastiwi. Pada hari ini akan mempresentasikan proposal skripsi kami yang berjudul Prarancangan Pabrik Minuman Probiotik dari Sari Buah Nanas dengan kapasitas 10.000 ton per tahun. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing satu kami, yaitu Bapak Rifan Patoni, STMT, Ibu Tantra Diwa Larasati, STMT, yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu dosen penguji, Insinyur Nopi Pralisa Putri, STMN, dan Ibu Heldan Yawanti, STMT, yang telah berkenan hadir pada hari ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada dosen serta teman-teman yang hadir pada hari ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa draft proposal kami yang kami berikan kepada pembimbing dan penguji ada beberapa revisi, diantaranya di bagian kata pengantar untuk nama Ibu Tantra serta nama orang tua di bagian poin, lalu di bagian latar belakang, ketiga di bagian deskripsi proses serta di bagian diagram alir ada perubahan serta penambahan alat. Pada hari ini ada 3 topik pembahasan yang akan saya bawakan. Yang pertama pendahuluan, kedua deskripsi proses, 3 diagram alir proses. Pertama pendahuluan, latar belakang. Industri pangan pada saat ini berlomba-lomba memproduksi beragam jenis pangan fungsional, yaitu makanan yang bukan sekedar memberikan nutrisi bagi konsumen, melainkan juga menyehatkan tubuh. Salah satu pangan fungsional yang baik diproduksi adalah yang mengandung probiotik yang bisa menyehatkan saluran pencernaan. Minuman probiotik sendiri ialah minuman yang mengandung bakteri seperti bakteri asam laktat yang menguntungkan bagi saluran pencernaan karena dapat meningkatkan keseimbangan mikroflora usus dan mempertahan hidup dalam keasaman lambung sehingga dapat menempati usus dalam kuantitas yang besar. Minuman probiotik yang sudah dikenal oleh masyarakat selama ini ialah diproduksi dari hasil fermentasi susu antara lain yogurt, kefir, Bulgarian milk, dan lain-lain. Sehingga harganya relatif mahal. Oleh karena itu perlu digunakan bahan alternatif misalnya berbahan nabati seperti dari sari buah nanas, sari buah kurma, agar memperoleh minuman probiotik yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Selanjutnya, kapasitas pabrik. Dapat dilihat pada tabel 1, data produksi buah nanas di Kalimantan Timur. Berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui nilai produksi pada tahun 2030 menggunakan persamaan discounted ialah 1.229.109,716 ton. Menurut Rijal dan kawan-kawan, pada tahun 2006, asam laktat yang diperoleh pada buah nanas ialah sebesar 3,45%, sehingga dapat dikonversi, maka didapatkan nilai kapasitas pabrik sebesar 42.404,2852 ton per tahun. Dapat dilihat tabel 2 perusahaan minuman probiotik di Indonesia. Dari tabel 2 dapat dilihat kapasitas pabrik minuman probiotik di Indonesia yang sudah berdiri. Maka dapat diasumsikan bahwa bahan baku yang diambil sebesar 25% sehingga bahan baku yang digunakan pada pabrik ini sebesar 10.601,0713 ton per tahun. Oleh kesimpulan bahwa kapasitas pabrik yang akan didirikan sebesar 10.000 ton per tahun karena menyesuaikan dengan ketersediaan bahan yang ada di Kalimantan Timur. Lokasi pabrik. Pabrik minuman probiotik dalam perencanaannya akan didirikan di lokasi kawasan industri Karyangau, Balikpapan Timur, Kalimantan Timur, dengan beberapa pertimbangan, yaitu ketersediaan bahan baku, transportasi, pemasaran, tenaga kerja, serta utilitas. Lanjut, selanjutnya bahan baku dan bahan penunjang. Pada prarancangan pabrik ini, bahan baku yang digunakan ialah buah nanas dan bahan penunjangnya ialah glukosa, susu skim, air, serta bakteri asam laktat. Selanjutnya dilanjutkan oleh partner saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dari partner saya. Di sini kita menggunakan proses fermentasi sehingga tidak ada perbandingan proses, maka kita akan melakukan dengan perbandingan bakteri. Berikut ini adalah tampilan perbandingan bakteri yang akan kita gunakan. Kita memilih menggunakan 3 bakteri. Bakteri Bifidobacterium, bakteri Lactobacillus bulgaricus, sama bakteri Staphylococcus thermophilus. Ini berikut tampilan diagram alir prosesnya. Pertama, susu skim bubuk dengan persentase 10 W per W berat volume dengan tambahan air di mixer.
Setelah melalui proses mixer akan masuk ke proses sentilator. Di sentilator ini sterilator. Sterilator ini dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius sampai selama 30 menit. Setelah masuk dari sterilizer akan didinginkan ke cooler untuk mencapai suhu 37 derajat Celcius dengan suhu tersebut merupakan suhu yang sangat ideal untuk perkembangan bakteri. Setelah masuk dari cooler, dia akan terbagi menjadi 3. Kita menggunakan 3 bioreaktor. Bioreaktor yang pertama digunakan untuk bioreaktor Bifidium Lognum. Bioreaktor kedua itu Lactobacillus bulgaricus, dan bioreaktor ketiga itu Streptococcus thermophilus. Setelah masuk itu disimpan akan melanjutkan ke bioreaktor sebelumnya. Sebelum untuk memasukkan bioreaktor, salah satu proses yang lainnya dari pembuatan sari buah nanas. Sari buah nanas akan masuk ke ekstraktor, langsung di mixer dengan penambahan glukosa dan air dengan dipanaskan suhu 60 derajat. Proses pemanasan ini berfungsi untuk mempermudah percampuran glukosa dengan air. Setelah di mixer akan di sterilator, masuk ke sterilator dengan suhu 90 derajat Celcius. Lalu didinginkan dengan cooler untuk mencapai 37 derajat Celcius, baru masuk ke bioreaktor. Setelah ketiga bakteri tersebut akan masuk, dicampur dengan sari buah nanas, akan masuk ke bioreaktor untuk proses fermentasi dilakukan selama 4 jam dengan suhu 40 derajat Celcius. Akan langsung lanjut ke filter press. Di filter press ini akan berfungsi untuk memisahkan cake dan filter. Dan setelah filter yang terpisah, cairan yang terpisahkan itu akan masuk ke packager dengan kita memasarkan dengan ukuran botolan, langsung masuk ke cold storage. Itu suhunya minus 5 derajat Celcius. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami akan mempresentasikan proposal skripsi kami yang berjudul Perancangan Pabrik Perkloroetilen dari propana dan klorin dengan proses klorinasi propana kapasitas 568 ton per tahun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mardiana Ningsih dan partner saya Rizka Marlina. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Dr. Insinyur Abdul Kahar, STMSI, selaku dosen pembimbing 1 kami, dan Ibu Heldaniawanti, STMT, selaku dosen pembimbing 2 kami. Dan kami ucapkan terima kasih kepada dosen penguji kami, yaitu Ibu Insinyur Novi Pralisa Putri, STMN, dan Bapak Dr. Eko Heriadi, SHUT MP. Langsung saja, pokok pembahasan kami yaitu pertama latar belakang, lokasi dan kapasitas pabrik, pemilihan proses, dan terakhir diagram alir kualitatif. Latar belakang yang melatar belakangi kami untuk memilih judul ini yaitu pertama, perkloroetilen adalah bahan kimia buatan yang termasuk dalam senyawa organik. Bahan baku perkloroetilen yaitu propana yang ada di PT LNG Kaltim dengan kapasitas 20 juta ton per tahun, dan untuk klorin yang ada di PT Asahima Subentra Serang Jawa Serang itu dengan kapasitas 612.500 ton per tahun. Ya, maka dilihat dari ketersediaan bahan baku dan kebutuhan bahan baku kami sangat mencukupi untuk pembuatan perkloroetilen itu sendiri. Dari segi kegunaan, perkloroetilen dapat digunakan dalam berbagai bidang industri. Salah satunya adalah pembuatan PVC dari PT Wafin Duta Jaya.
dan dapat digunakan sebagai dry cleaning. Selanjutnya, pada impor, Indonesia masih mengimpor perchloroetilen dari negara lain karena di Indonesia belum ada perusahaan yang mendirikan pabrik perchloroetilen itu sendiri. Maka dari itu perlu didirikan pabrik perchloroetilen di Indonesia. Next. Lokasi dan kapasitas pabrik. Berdasarkan perbandingan lokasi, pendirian pabrik itu kami bandingkan ada 3, pertama di Bontang, Karyangau, dan Maloy. Dan pabrik perchloroetilen akan didirikan di daerah Loktuan, Bontang, Kalimantan Timur. Lokasi tersebut didasarkan atas berbagai pertimbangan. Pertama, letak sumber dan ketersediaan bahan baku, utilitas, sarana dan prasarana transportasi, pemasaran dan tenaga kerja. Untuk kapasitas pabrik, perhitungan kapasitas diambil berdasarkan proyeksi jumlah dan data impor pada tahun 2012 sampai tahun 2019 yang kami dapat sumbernya dari www.bps.go.id tahun 2020. Serta kami melihat dari pabrik yang sudah berdiri di negara lain yang kami dapatkan dari sumber icis.com 2020. Sehingga didapatkan bahwa kebutuhan impor perchloroetilen pada tahun 2030 dengan menggunakan persamaan diskot yaitu F dengan buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N yang hasilnya 568,2414 ton per tahun. Melalui perhitungan di atas, maka didapatkan kapasitas perchloroetilen yang akan diproduksi ditinjau dari kebutuhan perchloroetilen di Indonesia adalah sebesar 568,2414 ton per tahun. Sehingga kapasitas pabrik yang akan didirikan sebesar 568 ton per tahun. Selanjutnya, untuk pemilihan proses akan dijelaskan oleh partner saya, Rizka Marlina. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk pemilihan proses, saya akan melanjutkannya. Untuk pembuatan perchloroetilen tersebut, di sini kami membandingkan 3 proses. Dilihat dari bahan baku, untuk proses oksiklorinasi, bahan bakunya berupa oksigen, etilen diklorida atau EDC, dan HCl. Untuk proses klorinasi propana, bahan baku yang digunakan adalah propana dan klorin. Untuk klorinasi etilen, bahan baku yang digunakan adalah etilen diklorida atau EDC dan klorin. Untuk suhu yang digunakan pada proses oksiklorinasi sebesar 370 sampai 415 derajat Celcius. Untuk klorinasi propana sebesar 550 sampai 700 derajat Celcius. Untuk klorinasi etilen, suhu yang digunakan sebesar 200 sampai 400 derajat Celcius. Untuk tekanan yang digunakan di proses oksiklorinasi sebesar 7 sampai 20 atm. Untuk klorinasi propana 1,6 atm, klorinasi etilen 1,2. Katalis untuk proses oksiklorinasi digunakan potasium klorida dan tembaga klorida. Untuk klorinasi propana, katalis tidak menggunakan katalis, dan untuk klorinasi etilen menggunakan katalis feriklorida. Untuk yield yang dihasilkan untuk proses oksiklorinasi sebesar 85-90%. Untuk proses klorinasi propana sebesar 95%, dan untuk klorinasi etilen sebesar 90-92%. Dari beberapa macam proses pembuatan perchloroetilen, dipilih jenis pembuatan dengan proses klorinasi propana karena yield yang dihasilkan lebih besar dibandingkan 2 proses lainnya, serta ditinjau dari ketersediaan bahan baku propana yang terdapat di PT Badak NGL Kalimantan Timur yang berdekatan dengan lokasi pabrik yang bersifat kontinu dan tidak memerlukan penggunaan katalis sehingga tidak perlu biaya tambahan untuk penggunaan katalis. Untuk diagram alir kualitatif dari tangki penyimpanan propana yang masih memiliki kandungan etana yang bersifat inert ditampung di tangki penyimpanan dalam bentuk fase cair. Selanjutnya masuk ke dalam vaporizer 01 untuk merubah fasanya dari cair menjadi gas.
dengan cara dinaikkan suhunya dalam vaporizer dengan suhu operasi reaktor. Untuk di klorin, dari tangki penyimpanan klorin, klorin yang ditampung berbentuk cair, kemudian diuapkan, kemudian dirubah fasenya menjadi gas di dalam vaporizer 02. Kemudian hasil gas dari vaporizer 01 masuk ke dalam reaktor untuk direaksikan. Hasil dari reaksi dalam reaktor tersebut berupa propan, etan, CCl4 atau karbon tetraklorin, perkloroetilen, HCl, dan Cl2. Setelah itu masuk ke dalam kondensor untuk dirubah fasenya dari gas menjadi cair. Di dalam kondensor ini tidak 100% fasenya berubah menjadi cair. Maka dari itu dialirkan ke separator drum untuk memisahkan gas dan cairan. Kemudian masuk dari separator drum ini masuk untuk memisahkan gas dan liquid. Gas yang terpisah dari separator drum masuk ke absorber, kemudian di absorber tersebut terjadi pengikatan HCl dengan penambahan air atau H2O. Kemudian hasil tersebut masuk ke dalam tangki penyimpanan HCl sebagai produk samping. Untuk gas yang masuk di atas absorber itu berupa karbon tetraklorid atau CCl4. Dari separator drum, aliran yang berbentuk fase cair masuk ke dalam destilasi, kemudian dipisahkan dengan prinsip titik didih. Untuk CCl4 berubah menjadi gas dan dimasukkan ke tangki penyimpanan CCl4, dan untuk produk utama yaitu C2Cl4 atau perkloroetilen dimasukkan ke tangki penyimpanan C2Cl4 dalam fase cair. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk ketiga kelompok. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang ini ya, yang kedua ya. Sesi tanya jawab. Nah, sekarang sudah ada satu orang aja nih yang mau bertanya ya. Bagi yang mau bertanya, raise hand ya. Untuk setiap yang bertanya, pertanyaannya cukup satu pertanyaan ke satu kelompok saja supaya bisa banyak yang bertanya. Karena ini ada 3 kelompok, jadi kalau bisa bertanyanya merata ya ke masing-masing kelompoknya, semuanya dapat pertanyaan. Baik, saya persilahkan dulu yang pertama, Rivaldo, silakan. Terima kasih atas kesempatan Ibu. Saya ingin bertanya untuk kelompok Mbak Dia dan Mbak Yunita. Yang saya tahu kan ada beberapa jenis macam nih. Suaranya kecil, Bu. Iya, suaranya kecil sekali, Rivaldo. Halo? Agak nyaring lagi. Halo? Ya, sudah jelas. Oke. Yang saya tahu di Indonesia itu ada beberapa jenis macam nanas. Yang saya ingin tanyakan itu jenis nanas apa yang digunakan dan juga didapatkan di mana bahan baku nanas tersebut. Terima kasih, Bu. Oke, next ada Abdul Lutfi. Silakan Abdul Lutfi. Terima kasih Bu kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya ke kelompok Mbak Mardiana dan Mbak Rizka. Jadi kan tadi kita lihat diagram alir tuh banyak produk dari selain produk utama itu ada treatment lanjutannya kan Mbak? Mana gitu? Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Selanjutnya Hairul Imam. Silakan Hairul Imam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya ke kelompok Mbak Aska. Kan saya lihat itu kan di diagram proses itu kan
dari cooler itu ke reaktor. Reaktor itu kan pembagiannya itu kan saya kurang paham itu karena kurang panah-panahnya itu terlalu banyak gitu. Jadi yang saya tanya aku tuh dari cooler itu pembagian ketiga reaktor itu dari mana ya? Terima kasih. Oke, selanjutnya Titin, silakan Titin. Baik Bu, atas kesempatannya saya ingin bertanya untuk Kurang kedengeran Titin, agak nyaring suaranya. baik Bu, saya ingin bertanya ke kelompok Mbak Askia dan Mbak Yunita. Susu skimnya mengapa harus disterilisasi? Kenapa tidak pasteurisasi saja, Bu? Terima kasih. Oke, kenapa tidak dipasteurisasi ya pertanyaannya. Oke, yang terakhir untuk sesi ini saya persilakan ke Egi. Silakan Egi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Bu. Saya ingin bertanya kepada kelompoknya Mbak Mardiana sama Mbak Rizka pada diagram alir di absorber itu ada keluaran HCl dan H2O, lalu menghasilkan hasil samping berupa HCl. Itu maksudnya pengikatan HCl dengan H2O itu bagaimana, Mbak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti selanjutnya sesi 2, pertanyaannya juga ada disiapkan ya untuk kelompok Ajeng dan Nimas ya. Mulai siap-siap untuk raise hand ya untuk sesi 2. Oke, selanjutnya saya persilakan untuk menjawab. Siapa duluan yang mau menjawab ini? Kelompok siapa duluan? Askia, silakan Bu. Askia. Ini saya akan menjawab pertanyaannya punya Rivaldo. Pertanyaannya jenis nanas yang digunakan dan di mana bahan baku didapat. Untuk jenis nanasnya itu jenis nanas Queen, serta bahan bakunya itu diambil dari Samboja, seperti itu. Lalu buat pertanyaan kenapa tidak dipasteurisasi, kenapa kita memilih sterilisator? Karena kita ingin memastikan bahwa susu skim dan air itu tidak terdapat bakteri patogen lagi. Karena bakteri patogen itu akan mempengaruhi bakteri yang akan kita tambahkan pada proses fermentasi. Nah, selanjutnya untuk Imam, itu pembagian dari coolernya itu bagaimana? Jadi dari diagram alir itu dibagi menjadi 3. Jadi itu pembuatan kultur jaringan. Jadi dibagi ke 3 bioreaktor, yaitu bioreaktor untuk pembibitan bakteri Bifidobacterium, Streptococcus thermophilus, serta Lactobacillus bulgaricus, seperti itu. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi. Mau dikemanakan tadi ya, gitu ya pertanyaannya. Jadi nanti untuk produk samping yang CCl4 itu akan di-recycle kembali ke kondensor agar bisa mendapatkan yang lebih murni lagi gitu. Terus itu kalau yang untuk HCl-nya, produk samping HCl itu kita jual seperti itu, tapi untuk jualnya kemana belum ada. Sampai sini paham ya Lutfi ya? Ya Mbak, makasih. Sama-sama. Iya, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfianto Asagi tadi. Untuk di kolom absorber itu, HCl tadi dan air itu, air sebagai pengikatnya atau sebagai absorbernya. Air di situ di spray menggunakan spray dryer untuk mengikat HCl tersebut. Bagaimana Egi? Oke Mbak, makasih Mbak. Sama-sama. Sudah semua ya?
Kelompok Ajeng tadi belum ada pertanyaan ya? Belum, Bu. Ya, baik. Sekarang saya buka sesi berikutnya. Silakan Resen yang ingin bertanya. Fikri mungkin mau bertanya ya? Fikri. Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan Resen. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tunjuk ya, satu-satu ya. Saya tunjuk ya. Untuk pertama pertanyaan untuk kelompok Ajeng dan Nimas. Siapa ya di sini? David, ada David. Silakan David bertanya. Sudah. Silakan kelompok Yunita. Oke, selanjutnya. Sekarang harus untuk kelompok Nimas dan Ajeng ya. Kalau enggak nanti mereka nggak ada nilai ini, menjawab pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa. Silakan, ayo Resen. Yang mau bertanya. Saya tunjuk lagi ya. Gita Arimbi, silakan. Iya Bu, terima kasih Bu. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas Bu? Karena di sini hujan. Jelas. Iya Bu, terima kasih. Juga mohon maaf karena aktifin video. Iya, untuk pertanyaannya Mbak Ajeng ya Bu? Ya, kelompok Ajeng dan Nimas ya. Dengan judul Perancangan Minyak Ikan Layang melalui proses alkali refinery dengan kapasitas 3.700. Yang mau saya tanyakan, Mbak, apa dasar menggunakan ikan layang? Apakah ikan jenis yang lain? Maksud saya, apakah ada kelebihan dari ikan layang yang bisa, maksudnya, apa kelebihannya ikan layang, kenapa bisa dijadiin sebagai bahan untuk tugas akhir ini, Mbak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Aisyah, silakan Aisyah. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya mau nanya ke kelompoknya Mbak Ajeng. Kan tadi ada beberapa bahan penunjang yang digunakan. Salah satunya itu apacifier, sorbitol, gelatin, dan gliserin. Nah, yang saya mau tanyakan, fungsi dari bahan-bahan penunjang tadi itu untuk apa ya, Mbak? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Masih ada 3 slot lagi ya untuk penanya. Sekarang boleh untuk bertanya di kelompoknya Askia ataupun juga kelompok Rizka dan Mardiana. Ya, Ramadina, silakan. Ramadina Salma nggak jadi bertanya? Jadi Bu, maaf saya lupa unmute. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya mau bertanya ke kelompoknya Mbak Mardiana. Tadi kan hasil atas absorber itu komponennya banyak, tapi dikelompokkan jadi CCl4. Di fraksi itu yang terbanyak memang CCl4 atau seperti apa ya Mbak? Makanya dijadikan tangki penyimpanan CCl4. Sekian, terima kasih. Terima kasih.
Oke, selanjutnya Febrianti Situmorang. Terima kasih atas waktunya, Bu. Perkenalkan, nama saya Febrianti Situmorang. Mohon maaf saya belum bisa menyalakan kamera. Saya mau bertanya kepada Mbak Askia dan Mbak Yunita. Tadi kan Mbak ada itu di diagram alir proses yang di paling bawah ada buah nanas dimasukkan ke ekstraktor. Nah, yang mau saya tanyakan itu buah nanasnya itu apa sudah dikuliti terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke ekstraktor atau gimana? Itu kan kapasitasnya pasti banyak ya. Itu aja sih. Apa dikuliti di dalam di prosesnya itu atau gimana? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Silakan langsung dijawab pertanyaannya. Mungkin dari kelompok Ajeng dan Dimas dulu ya untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Baik, Bu. Saya mau jawab pertanyaannya tadi yang apa dasar dari pertanyaan kita, apa dasar menggunakan memilih ikan layang? Kenapa? Karena ikan layang itu memiliki sumber omega 3 yang tinggi dan layak gitu untuk dijadikan minyak ikan karena dia mempunyai protein yang tinggi juga. Jadi itu dasar kami memilih dari ikan layang tersendiri. Gimana Gita? Bu, boleh menanggapi, Bu? Ya, apakah ikan layang itu, Mbak, sumber bahan bakunya di Kalimantan Timur ini khususnya, apakah banyak? Seperti itu. Iya, Git. Jadi untuk ikan layang sendiri itu ketersediaannya di Kalimantan cukup banyak dan ya gitu. Terima kasih. Gimana? Bagaimana kita? Iya, Bu, cukup. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya silakan dijawab pertanyaan yang lain ya. Dilanjutkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya dari yang tentang bahan penunjang yang ditanyakan siapa ya tadi ya? Nah, kalau gelatin itu kan bahan baku buat bikin apa namanya? Kalau kita